Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan ini dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembahasan kita hari ini yaitu pelajaran ketiga, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di iman kepada Allah ini adalah salah satu rukun iman yang 6. Masih ingat atau ada yang tahu rukun iman itu ada 6 yang apa saja? Nanti akan kita bahas pada berikut ini. Pada pembelajaran ini subtema kita adalah yakin Allah itu ada. Jadi yang pertama, karena pembahasan iman kepada Allah, jadi kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Ada ini adalah salah satu dari sifat Allah, yaitu wujud. Wujud artinya ada. Jadi kita harus meyakini keberadaan Allah. Rukun iman yang 6 itu yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah. Arti iman itu artinya yakin dan percaya. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, percaya dan ketahui bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Dan wajib kita ketahui yaitu ada 10 malaikat. Jadi malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini ada 4, salah satunya yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita pelajari sebagai umat Islam. Kita sebagai umat Islam menjadikan pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kita wajib kita percaya, wajib kita ketahui jumlah rasul itu berjumlah 25. Jadi jumlah rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Kalau jumlah keseluruhan yaitu jumlah rasul 313. Jadi ada nabi, ada rasul. Di jumlah rasulnya ada 313, tapi yang wajib kita ketahui dan hafal yang 25 orang itu. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah hari sesudah kehidupan di dunia. Jadi akhir pada kehidupan dunia itu adalah kiamat. Yang keenam adalah qada dan qadar. Ini adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Jadi yang wajib kita ketahui di rukun 6 iman ini, yang 6, iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, coba kita perhatikan, amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar macam-macam. Yang pertama ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini termasuk pohon. Nah, ini pohon besar, itu ada pohon kelapa, ada tanaman. Kemudian dari gambar ini kita lihat ada gunung. Nah, ada hewan yaitu kerbau. Dan ada juga di sini manusia. Jadi di sini ada tumbuhan, ada gunung, ada hewan, ada manusia. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang gambar di bawah ini?
Menurut kamu, siapakah yang menciptakan alam semesta ini dan isinya? Nah, isinya itu yang tadi ada tumbuhan, ada gunung, ada hewan, ada manusia, dan banyak lagi yang lainnya. Kita lanjut kepada pembahasan kita. Nah, yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwa adanya alam ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Al-Khaliq ini adalah salah satu dari asma Allah atau Asmaul Husna yang jumlahnya 99, diantaranya adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Semua yang Allah ciptakan disebut makhluk. Jadi Allah Al-Khaliq, yang diciptakannya dinamakan makhluk. Makhluk ini ada hewan, ada manusia, tumbuhan, dan lain-lain. Artinya yang hidup di dunia ini itu adalah makhluk namanya, yang Allah ciptakan. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Kemudian Allah menciptakan kerbau untuk membantu manusia di dalam bekerja. Nah, ini kan kerbau bisa membantu manusia dalam bekerja. Seperti ini gambarnya, petani sedang membajak sawahnya agar tanah itu bisa subur dan bagus. Jadi bisa menggunakan hewan, dan dari hewan itu Allah menciptakan hewan untuk diambil dagingnya dan susunya. Di hewan itu sebagian ada yang halal boleh dimakan, dan ada yang haram tidak boleh dimakan. Nah, ini contoh yang boleh dimakan, yaitu kerbau, sapi, ayam, kambing, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi bisa kita ambil dagingnya, bisa kita ambil susunya, karena Allah menciptakan untuk membantu manusia. Kemudian pohon, Allah menciptakan pohon untuk membantu manusia, yaitu dalam hal diambil daunnya dan buahnya. Ada daun pohon yang bisa kita makan, itu tanam-tanaman dan sayuran. Itu adalah jenis yang bisa diambil daunnya dan buahnya. Kalau buahnya itu adalah pohon-pohon besar, mangga, kelapa, dan lain-lain, itu bisa diambil buahnya. Ada yang diambil daunnya, itu adalah yang dijadikan sayur. Kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna. Ya, manusia diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna dan memiliki akal dan nafsu. Kalau binatang atau hewan hanya mempunyai nafsu, tidak mempunyai akal. Makanya hewan itu tidak bisa memilih yang baik dan yang buruk. Kalau kita, hidup kita ada aturan, bisa ada yang wajib dan ada yang tidak wajib, yaitu haram dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia bentuk yang sangat sempurna. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada, kemudian kita harus beriman kepada Allah. Karena kita dijadikan bentuk yang sempurna, kita bisa berpikir, bisa makan dengan tangan, bisa berjalan, dan sebagainya. Nah, ini ada buah-buahan, sayuran, dan macam-macam buah-buahan. Nah, ini adalah tanaman, bunga-bunga, dan ada pohon yang harus kita rawat. Jadi kalau kita mempunyai tanaman harus kita rawat, itu adalah bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang kesimpulannya itu alam semesta. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini ya Allah ciptakan untuk manusia, karena manusia adalah khalifah di muka bumi. Maksudnya manusia adalah pemimpin untuk menjadikan bumi sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi rezeki yang banyak, kita bisa berusaha, dan jangan lupa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan kita sebagai manusia bentuk yang sempurna, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, di akhir pembelajaran ini kita bernyanyi dulu tentang agamaku Islam. Nada lagunya Topi Saya Bunda. Ayo ya kita simak. Islam agamaku, kalau bukan Islam bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nah, itu tadi lagu agamaku Islam, nada lagu Topi Saya Bunda. Nah, jadi supaya kita bisa ingat, kita belajar lagu ini dan bisa menyanyikannya. Ya, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita tunggu ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.